Sobat Visioner, selamat datang di episode terbaru dari podcast kita, Sebasner Podcast Edition. Saya Freya. Saya Arya, mahasiswa fisioterapi yang selalu bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan informasi menarik seputar fisioterapi. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik yang paling menarik nih dan sangat penting buat para atlet dan juga yang suka olahraga. Nah, yaitu tentang cedera olahraga. Jadi, cedera ini kan bisa aja terjadi ke siapapun dan dari mulai yang profesional sampai yang pemula pun bisa terjadi cedera. Maka dari itu, kita akan ngasih pemahaman ke kalian tentang apa sih itu cedera olahraga, terus gimana sih teman-teman cara menanganinya. Nah, untuk mencegah masalah ini dan juga menanganinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita hari ini, izinkan kami memperkenalkan tamu istimewa kita hari ini. Beliau adalah dosen fisioterapi Universitas Indonesia dengan pengalaman fisioterapi di bidang olahraga selama kurang lebih 11 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pak Riza Pahlawi, STR FTR MKes atau yang biasanya kita kenal sebagai Pak Riza, yang telah berkontribusi banyak dalam penelitian dan praktik fisioterapi, khususnya terkait cedera olahraga. Oke, selamat datang Pak Riza. Selamat datang Pak Riza semuanya. Senang nih bisa ngobrol sama Pak Riza. Masa hari ini karena yang kita tahu Bapak sebagai dosen itu banyak banget pasti pengalamannya ya di bidang fisioterapi. Terlebihnya hari ini kita ngebahas tentang olahraga, jadi lebih pengen yang kita ulik tentang olahraga dan cedera olahraga. Baik, siap. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan pertama. Kira-kira kita mau nanya nih, boleh ceritain sedikit gak sih perjalanan karir Bapak hingga bisa sampai Bapak yang seperti saat ini? Oke, jadi awal karir itu dari D3 Fisioterapi UI. Saya masuk di tahun 2010, lulus di 2013. Jadi saat lulus D3 itu saya memang langsung concernnya di fisioterapi olahraga. Saya sempat bikin komunitas fisioterapi olahraga, handle event-event olahraga, begitu dari tahun itu. Terus kemudian di tahun yang sama saya juga melanjutkan langsung ke studi D4 di Universitas Binawan. Begitu sambil tetap concernnya di fisioterapi olahraga. 2015 juga langsung ambil master di ilmu kesehatan olahraga FK UNER. Nah, di 2015 itu saya juga ambil kompetensi untuk license fisioterapi olahraga di level 1. Jadi dari segi pendidikan ya memang sudah concernnya ke fisio gitu ya. Terus kemudian menambahkan di luar pendidikan formal, pelatihan segala macam. Concern saya itu memang nggak megang di klub atau di klinik cedera olahraga. Memang sampai saat ini concernnya masih di event. Terus kemudian balik lagi concern ke klinik rehab gitu ya. Itu di tahun 2020 mungkin sekitar 2020 baru pegang fisioterapi untuk rehabilitasi lagi gitu. Karena sempat COVID kan, nggak ada kegiatan apapun olahraga, abis itu benar-benar nggak bikin apa-apa, nggak bisa handle pasien dan baru mulai lagi di tahun segitu. Seperti itu. Oke, Bapak, tadi kan udah dijelasin nih dari mulai perjalanan awal masuk kuliah. Nah, sekarang kita tarik mundur lagi ke belakang nih. Oke. Kenapa sih Bapak tertarik tuh milih yang namanya fisioterapi dibanding jurusan-jurusan yang lain kan yang sudah lebih banyak terkenal di luar sana? Terus Bapak kenapa memilih fisioterapi dan apa sih yang menjadi motivasi Bapak menjadi seorang fisioterapis? Oke. Sebenarnya saya tuh nggak kepikiran untuk jadi fisio begitu ya. Jadi dibilang kecelakaan atau salah jurusan mungkin ya di awalnya. Karena saya lulus SMA itu 2009. Saya sempat masuk FISIP 2009 hanya 1 tahun. Terus kemudian akhirnya 2010 tuh bergabung ke Fisio UI gitu ya. Satu-satunya alasan saya memilih fisioterapi UI adalah karena saya waktu SMA itu menjelang ujian nasional kecelakaan dan saya menjadi pasien fisioterapis. Jadi cuma itu dari pilihan jurusan yang saya tahu gitu ya. Cuma fisioterapi yang saya pernah jadi pasiennya
ngerasain di treatment oleh seorang fisioterapis gitu ya. Sampai akhirnya kayaknya saya ambilnya fisioterapi gitu. Nggak kebayang sama sekali saya mau concern ke FT olahraga di awal gitu ya. Di fisioterapi olahraga itu mulai kepikiran untuk fokus di olahraga gitu. Itu udah masuk ke semester akhir ya, menjelang kelulusan gitu. Baru ada keinginan untuk fokus di fisioterapi olahraga. Seperti itu. Oke. Bapak kan berarti udah bekerja dari tahun 2013 ya Pak? Nah, selama dari tahun 2013 sampai sekarang nih ada nggak sih tantangan dalam karir Bapak sebagai fisioterapi olahraga ini? Sebenarnya banyak ya, banyak tantangan di fisioterapi olahraga, terutama kalau misalnya kita dikejar target dalam artian ada pasien injured datang ke kita, dia udah ada jadwal kompetisi gitu ya, kita harus ngejar target kayak gitu untuk bisa mengembalikan kondisi atlet di puncak performanya. Terus kita juga kadang dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang bukan dari sisi visionya, tapi mungkin dari sisi orang yang cederanya begitu. Jadi misalnya dia motivasinya udah mulai turun dan segala macam. Pada akhirnya ketika kita menghadapi pasien dengan cedera olahraga, kita bukan hanya menjadi seorang fisioterapi sebenarnya, tapi juga jadi psikolog juga, ningkatin motivasinya. Terus kita juga merhatiin nutrisinya gitu ya, untuk menunjang proses rehabilitasi. Jadi kalau misalnya memang concernnya di fisioterapi olahraga, pada akhirnya kita harus bisa mempelajari semuanya gitu. Seperti itu. Oke, tadi kan ngebahas tentang si cedera pada atletnya nih Pak. Nah, kalau misalkan menurut Bapak, kita tuh sebagai fisioterapi tuh harus mengambil sikap apa sih yang penting buat kita bisa sukses dan compete di dunia fisioterapi ini? Ini general berarti ya, general. sebagai seorang fisioterapis ya, bukan fisioterapis olahraga ya. Mungkin kalau misalnya untuk menjadi seorang fisioterapis yang real gitu ya, sekarang tuh baru-baru ini kita dihadapkan dengan saya harus bilang oknum yang mungkin mengaku menjadi seorang fisioterapi hanya dengan mengikuti sebuah pelatihan gitu ya, dan akhirnya dia menamakan diri fisioterapi. Nah, kita harus bisa menunjukkan pada mereka bahwa fisioterapis itu harus ditempuh dengan jenjang pendidikan yang formal. Ada buktinya, ada legitimasinya, ada legalnya dan diakui oleh negara. Jadi jangan sampai ketika kita lulus nggak belajar tekun, terus kemudian dikalahkan oleh orang-orang yang mengaku menjadi seorang fisioterapi. Itu yang perlu banget kita perhatiin. Jadi kalau misalnya saya bilang fisioterapi itu long life learner ya, karena jangan puas dengan perkuliahan di dalam kelas aja, materi-materi dapat dalam kelas aja, karena kita bisa belajar dari pasien, dari keluarga pasien, dari keluhan-keluhan yang emang dihadapi oleh pasien, yang pada akhirnya itu jadi pembelajaran juga buat kita untuk jadi fisioterapi yang jauh lebih baik. Gitu. Oke, jadi dari tadi kan kita udah ngomongin olahraga, cedera olahraga, tapi menurut Bapak cedera dalam olahraga dan cara ngatasinnya tuh gimana sih Pak? Kita harus lihat dari bentuk cederanya, kita harus lihat dari jenis cederanya, terus kemudian apakah dia ada riwayat cedera sebelumnya, terus kemudian banyak faktor sebetulnya untuk bisa melihat bagaimana kita melakukan treatment untuk cedera olahraga. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kita harus paham betul tentang soft tissue healing dan soft tissue injury. Jadi bagaimana jaringan lunak itu mengalami proses perusakan atau cedera itu sendiri, dan bagaimana si soft tissue itu atau jaringan lunak itu mengalami perbaikan. Nah, concern saya di sini soft tissue karena kalau dibandingkan dengan hard tissue atau jaringan keras gitu ya, cedera yang pada jaringan keras itu jauh lebih kalau saya bilang lebih mudah, jadi salah juga ya. Maksudnya dari segi perbaikan dia akan bisa kembali secara bentuk dan fungsi itu 100%. Sedangkan kalau misalnya cedera pada jaringan lunak, mau sebaik apapun kita melakukan rehabilitasinya atau rekonstruksinya, dia akan sulit sekali dicapai secara bentuk dan fungsi itu kembali 100% seperti sebelum cedera. Sehingga kita harus paham betul karakteristik dari soft tissue apa yang mengalami cedera, di mana lokasinya, dan fungsinya untuk apa. Oke. Gitu. Oke, tadi udah dibahas tuh tentang soft tissue dan juga hard tissue injury ya. Kita mau tahu nih Pak,
kita sebagai orang awam nih posisinya gitu. Terus kita yang suka olahraga, kita nggak tahu nih penyebab terjadinya cedera olahraga tuh kayak apa sih sebenarnya, Pak? Nah gitu, gimana cara kita juga mencegahnya? Sebenarnya gini, yang kalau misalnya kita bicara ke orang awam, itu bukan saya lebih concernnya itu bukan ke bagaimana cara orang awam tersebut mengetahui bagaimana dia mengalami cedera, tapi lebih ke concernnya bagaimana dia melakukan penanganan awal saat cedera. Karena banyak banget mitos yang pada akhirnya itu merusak atau memperburuk kondisi cederanya gitu. Misalnya aja yang paling sering dan paling sederhana dan paling mudah banget kita temuin itu sesederhana keseleo ya. Keseleo, ankles, terus kemudian kakinya ke dalam gitu ya. Dia sampai pincang jalannya, mungkin nggak bisa napak, bengkak gede gitu. Pasti nanti yang disuggest sama orang-orang itu adalah urut gitu. Sedangkan secara fisiologis antara kondisi cedera dengan efek yang ditimbulkan oleh urut itu berkebalikan. Gitu. Itu mungkin yang perlu di highlight di sini adalah tentang bagaimana penanganan awalnya. Saya rasa semuanya harus tahu gitu. Karena kalau misalnya cedera awal ya kita harus banget bersahabat dengan S gitu ya. Kompres S gitu. Jadi dengan teknik RICE gitu ya. Rest, ice, compression, elevasi. Udah itu aja gitu. Itu yang harus disebarkan tuh sebenarnya ke orang-orang awam supaya mereka aware dengan kondisi awal cedera olahraga. Sebenarnya bukan cedera olahraga aja ya. Cedera apapun yang berhubungan dengan soft tissue penanganannya itu dengan RICE itu. Gitu sih. Berarti buat teman-teman di rumah jangan asal urut ya. Jangan lupa dikompres pakai es. Ya betul pakai es. Iya. Menurut Bapak peran fisioterapi sebagai rehabilitasi itu apa aja sih Pak? Dalam proses rehab itu fisioterapi punya peran yang cukup besar ya. Punya peran cukup besar mulai dari fase akut, fase awal cedera sampai dia back to sport. Kalau misalnya kita bicara orang awam yang senang berolahraga, mungkin tahapannya itu dari fase akut, fase awal, fase subakutnya, terus kemudian fase back to sport, hanya sampai situ aja gitu. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan atlet, apalagi sedang dalam puncak performa, itu akan jadi nambah tuh. Jadi setelah fase akut, subakut, back to sport, back to competition, and ready to ready to champion. Jadi harus mempersiapkan atlet yang cedera itu sampai ke dia bisa juara gitu ya, ready to champion. Dan itu programnya jauh berbeda dengan orang awam yang memang hanya senang dengan olahraga. Jadi kompleks banget untuk menentukan program rehab itu. Seperti itu. Oke, terus tadi kan udah ngebahas nih tentang bukan pencegahan ya, program rehabilitasi. Nah, kan ada perbedaan nih Pak antara orang yang biasa seneng aja dengan olahraga sama elit atlet. Betul. Yang dimana elit atlet itu mungkin kita sebagai fisioterapi nanti ke depannya mungkin lebih banyak tantangannya nih buat dalam proses rehabilitasi. Nah, menurut Bapak kayak apa sih perbedaannya Pak orang awam dengan elit atlet nih dalam tantangannya nih, dalam rehabilitasinya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang awam yang senang olahraga, yang pertama banget dan kentara itu adalah orang itu nggak dikejar target sebenarnya. Nggak dikejar target apa? Nggak dikejar target untuk kembali ke kompetisi, nggak dikejar target untuk bisa menjuari sesuatu gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita berhadapan dengan atlet profesional, itu menjadi tanggung jawab kita tuh. Bagaimana kita bisa mengembalikan atlet itu untuk bisa kembali bertanding dan bisa meraih juara nanti ujungnya gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan paling mendasar antara orang awam dengan elit atlet. Nah, di sini nanti yang menjadi pembeda paling clear itu adalah di bagian pemberian latihan atau pemberian rehab setelah dia fase back to sport. Gitu. Yang jelas drillingnya itu akan jadi jauh lebih berat untuk atlet elit ketimbang orang awam yang memang senang berolahraga. Seperti itu. Oke. Kita balik lagi nih, misalnya yang nonton ini para visioner ini masih awam banget ya. Kira-kira tips Bapak nih kalau ada orang cedera, hal pertama yang dilakuin tuh apa aja sih?
Yang paling krusial dalam cedera olahraga itu ada di fase awal penanganan cederanya. Ya. Kalau misalnya di awal penanganan cederanya itu tidak betul, nggak benar, salah, maka fase awal itu bisa menjadi lebih panjang. Atau kita biasa sebutnya fase inflamasi. Fase inflamasinya itu jadi lebih panjang. Penambahan durasi fase inflamasi itu akan berdampak pada penambahan juga untuk pemberian latihan di fase-fase berikutnya. Dampaknya apa? Dampaknya orang itu yang mengalami cedera akan sulit kembali ke fungsi ke kondisi fungsionalnya. Sehingga yang paling perlu banget kita lakukan adalah tangani dulu di fase akutnya, di fase inflamasinya, benerin dulu di sana. Kalau misalnya penanganannya udah bener, pasti kesananya akan juga ikutan. Betul. Sesederhana tadi, mengganti yang langsung diurut dengan kompres es, dengan rise, dengan price gitu ya, apapun metodenya. Gitu. Oke, tadi juga udah sempat disinggung nih Pak tentang si kesalahan awal lah orang, yaitu diurut gitu. Kan yang di luar sana juga nggak tahu nih teman-teman buat kalau misalkan ternyata nggak boleh diurut ya, ternyata nggak boleh ini ya. Ada lagi nggak sih Pak selain nggak boleh diurut nih? Ketika misalnya kita kesleo lah, atau ada cedera apa gitu Pak? Biasanya argumen orang-orang yang diurut setelah dia mengalami cedera itu adalah setelah diurut enakan kok rasanya gitu, baik-baik aja, nyaman gitu rasanya. Yaitu emang efek sedatif yang ditimbulkan oleh urut tadi. Karena urut itu secara fisiologis bikin vasodilatasi, pembuluh darahnya melebar, jadi peredaran darah, sistem secara metabolisme semuanya meningkat ke sana, hormon-hormon yang menyenangkan juga masuk ke sana. Dan akhirnya si orang tersebut ngerasa enakan, tapi itu semu. Jadi enggak hanya sementara aja gitu, dia ngerasa nyaman, ngerasa enak, tapi tidak memperbaiki kondisinya. Itu yang perlu kita jelaskan ke orang-orang gitu ya. Betul, memang enak gitu ya, nggak cuma di area yang cedera aja, tapi di area di tempat yang nggak cedera pun kalau misalnya diurut kan ini pasti nyaman kan gitu. Nah, yang pertama itu harus pakai es, ya harus pakai es, kompres es selama 5-10 menit tiap 2 jam itu di hari pertama, hari kedua, 48 jam pertama. Terus kemudian setelah dikasih es itu harus dikompresi itu berarti ditekan dengan apa? Dengan bandage bisa, dengan bebat juga boleh. Kalau nggak ada itu sederhana pakai handuk panjang terus kemudian kita ikat juga boleh. Terus kemudian setelah dikompres es, diikat atau dikasih kompresi, kemudian yang terakhir ada di elevasi, ditinggikan. Ditinggikannya sampai mana? Sebatas jantung aja. Kalau misalnya dia tidur terlentang, jantungnya di sini, misalnya kakinya berarti naik di sini, gitu ya. Kalau misalnya di tangan ya berarti kita ratakan aja dengan area jantungnya. Biar apa? Biar sirkulasinya itu dibantu dengan perubahan posisi karena gravitasi gitu. Jadi fase inflamasi atau fase akutnya itu bisa cepat tertangani. Gitu. Oke. Kalau menurut Bapak nih, orang yang setelah cedera itu sebenarnya saat masih cedera ini boleh melanjutkan dia berolahraga atau perlu rehabilitasi berapa lama? Tergantung sebetulnya. Tergantung seberapa parah kondisi cederanya. Jadi kalau misalnya dia udah sampai parah gitu ya, kita bicaranya ngomongin grading ya, 1, 2, 3, 4 itu berarti udah paling ujung. Grade 1 mungkin masih bisa ya disambi rehab, olahraga. Grade 2 itu tergantung lihat kondisi orangnya. Grade 3 dan ke-4 itu harus rehab dulu, fokus ke rehab dulu, bukan fokus ke olahraganya. Nah, jangan khawatir karena rehab itu juga latihan fisik gitu. Kita juga memperhatikan kondisi fungsional dari ototnya, dari persendian dan segala macam. Jadi kita bukan rehab bukan berarti si atlet atau orang itu cuma diem aja nggak ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Sehingga kalau misalnya rehab pun kita harus bisa memastikan kondisi fungsional yang lain, kemampuan fungsional yang lain itu tetap terjaga gitu. Sehingga pada saat selesai masa rehabnya dia bisa back to sportnya selevel dengan sebelum dia cedera gitu. Berarti pada masa rehabilitasi itu masa otot yang lain tuh sebenarnya turun nggak sih Pak? Kalau misalnya dia diimobilisasi ya turun. Jadi
ketika dia cedera memang nggak boleh kita langsung imobilisasi, nggak boleh kita langsung menghentikan kontraksi dalam regio itu. Jadi kita harus tetap mengoptimalkan kontraksinya. Sesederhana mengkontraksi tapi nggak menimbulkan gerakan, kalau kita bilangnya isometrik gitu ya, isometric contraction, itu yang paling sederhana untuk bisa nge-maintain bentuk ototnya atau volume ototnya biar dia tidak mengalami penurunan, begitu. Oke. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin soal cedera olahraga nih Pak. Mulai dari yang sesimpel kesleo dan sampai yang mungkin dibikin ada grade-grade-nya. Betul. Nah, dari pengalaman Bapak nih selama menjadi fisioterapis, ada nggak sih pasien itu cedera atau ya atlet itu biasanya cedera itu di bagian apa sih Pak yang paling sering? Itu tergantung dari olahraganya. Tergantung dari olahraganya gitu. Mungkin kalau misalnya yang paling sering saya tangani kali ya. Iya, boleh. Ya, yang paling sering saya tangani itu mayoritas di ankles, knee, lutut gitu ya. Ya udah 2 regi itu yang paling sering bolak-balik. Kalau misal di lutut ya berbicara tentang ligamen, kalau enggak meniskus gitu. Udah gitu. Sisanya nggak terlalu banyak ya untuk di area ekstremitas atas, misalnya kayak di bahu, di siku atau di lengan, itu masih sedikit banget saya pengalaman di situ. Berarti yang paling sering tuh di Di area ekstremitas bawah ya. Oh ya, ankle ekstremitas sama bawah. knees. Ada nggak sih Pak teknik-teknik yang paling sering Bapak pakai untuk penanganan ekstremitas bawah? Nah, sebenarnya kita tuh udah enak ya di masa sekarang tuh nyari sumber informasi itu gampang banget. Guidelines untuk kita melakukan proses rehabilitasi di setiap persendian, di setiap kondisi itu juga udah banyak. Jadi kalau misalnya berbicara ada nggak sih latihan yang paling sering saya pakai, yang nggak bisa kayak gitu juga gitu. Cuman kita bisa mengacu pada guideline tersebut. Nah, guideline itu nanti akan ngasih kita informasi bagaimana melakukan penanganan pada fase awal, fase akut, pada fase subakut, sampai dia fase back to sport atau mungkin back to champion. Sampai ke champion gitu. Jadi kita tinggal mengikuti itu aja, disesuaikan dengan kondisi atletnya atau kondisi pasiennya, terus kemudian kita bikin adjustment, setelah itu langsung terapkan gitu. Jadi nggak berbicara metode apa nih yang paling sering dipakai, nggak kayak gitu. Jadi kita lihat pasiennya kondisinya seperti apa, udah masuk di fase berapa gitu ya. Setelah itu baru sesuaikan dengan latihan yang kita dosiskan gitu ya. Kita resepkan, sorry. Mungkin kalau di kita bahasanya kayak ini Melbourne ya Pak? Ya Melbourne tuh Kayak buat ACL reconstruction ya gitu. Oke. Nah terus bagaimana sih Pak caranya kita sebagai fisioterapi itu dapat membantu mengatasi cedera yang disebabkan oleh teknik olahraga yang salah? Banyak kan nih ya olahraga orang-orang yang baru, apalagi after pandemi ini, kayak orang-orang ini udah mulai nih banyak yang ngelakuin olahraga, terus kayak jadi istilahnya kayak nggak FOMO juga sih, kayak banyak lah yang ngelakuin olahraga. Tapi termotivasi nggak Iya, sih? termotivasi. Tapi atlet FOMO itu bagus. Iya, bagus. Bagus. Setuju saya sama atlet-atlet FOMO itu. Ya karena Daripada diem di rumah. daripada Iya, nggak benar. ngapa-ngapain mendingan FOMO gitu. Bergerak dia, olahraga gitu. Gak apa-apa, bagus. Nah, yang perlu diperhatiin itu adalah persiapan untuk bisa melakukan olahraga tersebut. Let's say sekarang yang lagi hits lagi, yang lagi naik lagi itu kan running ya, lari kan. Itu banyak banget tuh orang-orang FOMO di situ. It's okay, nggak masalah. Itu baik banget. Artinya dia nge-spreading ke orang-orang bahwa ini adalah lifestyle yang emang sehat gitu ya, olahraga. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah persiapan menuju ke olahraganya. Misalnya, apakah dia melakukan pemanasan dulu kah? Terus kemudian apakah dia melakukan cooling down after exercise, atau dia melakukan latihan-latihan lain untuk menunjang olahraganya dia. Karena kalau misalnya kita bicara lari saja, itu bukan berarti kita cuma olahraganya lari doang. Enggak kayak gitu. Jadi ada latihan-latihan lain yang memang bisa dan emang disiapkan untuk bisa memperbaiki performa larinya. Nah, itu yang perlu kita highlight tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang yang habis lari misalnya sekian kilo gitu, terus kemudian ada keluhan di lutut, di ankle, kalian coba tanya, kalian coba bisa telusurin, ada olahraga tambahan nggak, ada olahraga pendukung nggak untuk bisa larinya itu. Nah kalau misalnya dia ternyata enggak, saya cuma lari-lari aja gitu ya, nah kalian masuk di sana, kalian coba pikirin atau edukasi ke orang-orang itu bahwa ada latihan lain loh yang perlu orang-orang ini siapin untuk bisa lari dengan performa terbaiknya gitu.
Oke, tadi kan bicara tentang olahraga lain nih. Hmm. Olahraga lain itu maksudnya pemanasan atau gimana, Pak? Olahraga lain tuh maksudnya apakah dia nge-treat ekstremitas atasnya di gym? Oh ya. Strength training lebih ke Strengthening. Apakah dia melakukan program strengthening lain gitu ya? Entah dia di gym kah, entah dia di rumah kah gitu ya. Kayak gitu. Apakah dia melakukan core stability exercise yang adekuat gitu ya? Nah, karena yang paling sering itu adalah ya mereka cuma lari-lari aja, pemanasan begitu aja gitu ya, tanpa memperhatikan olahraga lain yang menunjang itu. Olahraganya tadi ya, strength training, core stability exercise gitu ya. Ya seperti itu. Nah, itu banyak miss tuh di orang-orang. Oke, jadi tadi udah ngomongin pemanasan nih. Ini pertanyaan terakhir nih, visioner. Oke. Ini gimana sih biar kita terhindar dari cedera sebelum berolahraga, itu harus ngapain dulu sih, Pak? Oke. Untuk bisa ngindarin dari cedera olahraga itu yang pertama dari diri kita dulu ya. Kita harus nyiapin fisik kita dulu. Dalam artian jangan FOMO boleh, tapi tahu batasan. Ya. Artinya ketika ada orang lari pace-nya udah tinggi-tinggi misalnya gitu, terus kalian maksain ikut, nah, dengan kondisi baru bergabung misalnya gitu, jangan. Jadi yang pertama tahu batasan dari diri dulu. FOMO ya silakan aja nggak apa-apa, tapi tahu batasan. Yang kedua adalah preparationnya, persiapannya. Apakah tadi ya ada olahraga lain yang menunjang olahraga itu. Terus pada saat hari olahraganya, misalnya dia mau lari gitu ya, sekian kilometer targetnya, dia ngelakuin pemanasan yang adekuat atau enggak, sesuai atau enggak pemanasannya dengan jenis olahraganya gitu. Karena biasanya pemanasan ini enggak adekuat nih. Oke. Gitu, sehingga pada saat olahraga ya lari-lari aja, terus kemudian dapat sekian waktu gitu, dia melakukan olahraga tersebut, pada akhirnya ada keluhan dan segala macamnya. Yang terakhir yang paling sering dilupain adalah post exercise-nya. Post exercise. Biasanya kalau saya sering lihat setelah olahraga lari misalnya gitu ya, lari sekian kilo, target tercapai, setelah itu ya udah jalan aja dia gitu. Ya kan? Padahal ada proses cooling down ya betul. Padahal harusnya ada proses cooling down dulu, setelah itu udah turunin semuanya baru. Gitu. Nah, itu yang sering dilupain gitu ya, yang sering miss sama orang-orang. Begitu. Mungkin terakhir kali Pak, tadi kan udah disinggung soal pemanasan nih. Nah mungkin buat teman-teman nih yang suka lari, tadi kan lagi ngebahas lari juga. Ada nggak sih Pak pemanasan yang menurut Bapak tuh kayak ini lumayan efektif nih? Contoh kayak misalkan dahuluin misalkan dynamic stretching ketimbang static stretching kayak gitu-gitu. Oke. Kalau dulu kan memang identiknya dengan passive stretching ya, atau bahkan ballistic itu berarti dia stretching tapi diulang-ulang gitu ya, nge-stretchnya gitu. Nah ternyata penelitian terbaru itu malah menstimulasi cedera gitu. Yang paling baik itu memang kalau misalnya stretching pakainya yang dynamic stretching. Itu banyak sih jenisnya kalau misalnya kita bahas. Intinya kalau mau melakukan olahraga apapun di regio tertentu, ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, pakainya dynamic stretching aja gitu. Yang paling optimal untuk bisa menyiapkan kondisi badan kita untuk bisa melakukan olahraga itu ke sana pakai dynamic stretching. Oke, mungkin berarti kalau misalkan buat si static stretchingnya mungkin dipakai buat pendinginan kali bisa ya Pak? Bisa. Oke. Nah, udah nggak berasa nih udah di ujung acara kita podcast dengan Pak Riza. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang sangat informatif dan tips-tipsnya yang sangat bisa dibagikan untuk ke semua orang nih Pak. Terus dari pentingnya tadi pemanasan, terus apa sih itu cedera olahraga, terus mungkin kayak rehabilitasi tadi sempat dibahas kan. Pastinya kayak informasinya menarik banget dan mengasih kayak pemahaman lah untuk para visioner di rumah. Terus sebelum kita mengakhiri podcast hari ini nih Pak, ada nggak sih kesan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan buat teman-teman di rumah? Oke, buat yang mau mulai olahraga, mulai aja gitu. Jadi jangan malu disebut atlet FOMO atau apa. Gak masalah. Itu baik gitu ya. Yang penting harus mulai olahraga sejak kapan? Ya secepat mungkin. Kalau bisa sekarang olahraga ya olahraga. Mungkin itu pesan itu buat saya juga gitu ya. Buat saya juga gitu. Jadi sebisa mungkin itu. Dan kemudian cari yang bisa memotivasi untuk kita bisa melakukan olahraga.
Setelah itu lakukan persiapan-persiapan untuk bisa menunjang kegiatan olahraganya, seperti latihan penunjangnya tadi ya, terus kemudian lakukan pendinginan sebelum melakukan latihan inti, terus kemudian ditutup dengan closing untuk bisa mencegah cedera olahraga. Yang terakhir itu adalah tentang penanganan cedera olahraganya. Jadi kalau misalnya bicara penanganan cedera olahraga, pakainya prinsip RISE, itu yang paling sederhana, dan mudah sepertinya ya, mudah dilakukan dan ditemukan. Rest, ice, compression, elevasi, udah itu untuk bisa menangani cedera olahraga di fase akut. Oke, jangan lupa dicatat ya Iya, teman-teman. teman-teman. Jangan lupa dicatat. Iya. Kita terima kasih banget sama Pak Riza yang udah ngasih informasi yang menarik banget. Jangan lupa untuk para visioner ikutin terus episode kita selanjutnya, di mana kita akan membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.